Halo teman dua, balik lagi di channel 2ND dan Tara Sinta. Kali ini di Manga Talk kita bakal bereaksi atas manga Death Note Short Stories. Ya, ini terbitan tanggal 16 Februari 2022. Ini kebetulan Randy udah dapet duluan. Kemarin dapet di Gramedia Pondok Indah Mall. Kurang lebih kayak gini ya guys. Di plastik kelihatan sih ada ini ya, UV spotnya mirip kayak yang versi Jepangnya. Nanti kita bakal bandingin juga sama versi tankobonnya yang versi Jepang aslinya. Nah, sekarang kita beri reaksi dulu dari luar. Jadi Death Note Short Stories ini seperti franchise Death Note yang lainnya, ditulis sama Sugumi Oba dan mangakanya, ilustratornya itu Takeshi Obata. Nah, di sini harganya retailnya itu 60.000 di Pulau Jawa ya. Lumayan ya kalau untuk seukuran ini nanti kita bandingin ukurannya. Sekarang saatnya kita buka kemasannya. Oke, bismillah. Wah, oh bener ya, ternyata memang ada UV spotnya. Jadi tulisan Death Note-nya ada gilap gitu ya. Gilap ya, tuh kelihatan ya, ini ya. Wah, kertasnya DAF guys, DAF. Terus apelnya ini glossy ya, tuh apelnya glossy gitu ya. Yang lainnya DAF, tulisan Death Note-nya itu glossy. UV spot tuh maksudnya dia ada glossy-nya tapi hanya sebagian. Jadi kalau dilihat ini ada tulisan Death Note yang glossy, yang apelnya juga glossy tapi lainnya itu DAF. Wah, keren ya. Ya, covernya seperti ini ya teman dua. Keren banget. Good job MNC ya, good job ya. Terus ini spine-nya seperti ini. Ya, terus ini back covernya, kalau mau di pause dulu juga bisa. Harganya 60.000. Kita baca dulu, dia untuk umur 17 tahun ke atas ya, ratingnya ya. Nah, kita baca sinopsis yang di belakang, yang tertulis belakang. Nah, di sini ada 4 poin gitu teman dua. Jadi C kira bagaimana dunia setelah pertarungan terakhir Yagami Light dan L. Dan inilah kisah kelanjutannya yang C kira. Yang A kira, Takana Minoru, seorang siswa yang bertemu Shinigami Ryuk menggunakan Death Note dengan cara yang mengejutkan. Tanda tanya. Terus yang poin ketiga, Kagami Taro, kisah awal Death Note. Nah, yang poin terakhir yaitu L1D, L the Wemi's House, kisah keseharian dan masa lalu L yang di sini. Ini kumpulan cerita pendek yang wajib dikoleksi penggemar serial Death Note. Oke. Nah, ini bagian depan belakangnya. Dan ternyata dia ini pakai jaket, teman-teman. Kita buka ya. Kalau dilebarin jaketnya seperti ini. Bagus banget nih. Bagian sampingnya kayak gini ya. Oke. Terus bagian dalamnya seperti ini. Oke. Bagian belakangnya seperti ini. Nah, sekarang dalamnya ternyata ada halaman warnanya ya. Ada 1, 2. Ini persis kayak yang versi Jepang. Ini juga sama, Death Note gitu. Nah, ini lembar daftar isinya, table of content-nya. Wah. Nah, Randy penasaran, pengen buru-buru baca. Oke? Ini kan pernah diterangin sama Randy yang minggu lalu. Kalau kalian belum nonton video semua versi manga dari Death Note, klik link di atas ya. Itu Randy udah sempat bahas yang versi Jepangnya. Nah, tulisannya di sini Death Note Tanpenshu itu
2003. Terus Death Note Short Stories hak cipta terjemahan Indonesia 2021. Jadi udah dapatnya 2021, diterbitkan pertama kali 2022 ya. Cetakan pertama 2022 ya, ini cetakan pertama ya. Oke, sekarang ini jam berapa ya? Ya, ini 12.44. Sekarang saatnya Randy baca dulu. Nanti kita ketemu lagi ya, guys. Sudah selesai baca Death Note-nya. Sekarang 13.16, kurang lebih ya, berarti berapa? Sekitar setengah jaman lebih sedikit ya. Ini Randy udah pernah baca ceritanya di Manga Plus seperti yang Randy terangin di video sebelumnya, jadi udah tahu basicnya. Cuman terjemahannya itu mengalir, jadi bacanya santai, bisa cepet juga. Nah, buat yang udah pernah baca Death Note pasti tahu kalau cerita Death Note tuh khasnya memang banyak teksnya gitu. Jadi lumayan memang mengalir terjemahannya, jadi nggak yang kaku atau gimana. Jadi lumayan bisa cepat bacanya. Good job buat yang translate nih. Terus reaksi Randy ternyata setelah ini ya, bedanya kalau kita baca dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sama kita baca versi bahasa Inggrisnya yang cuman kadang kita senangkapnya aja. Di sini Randy jadi oh ya, jadi lebih paham detail ceritanya gitu. Nah, buat teman-teman yang memang suka banget sama serial Death Note, ini wajib dikoleksi karena memang ada kisah lain di balik Death Note. Terus packagingnya, kemasannya ini bagus banget. Kalau dibandingkan sama yang versi Jepang, ini ya versi aslinya ukurannya sama. Jadi kalau mungkin kenapa sih ukurannya kecil gitu? Mungkin ada beberapa yang protes kok ukurannya kenapa nggak sama-sama kayak apa dibikin yang kayak Akasa yang besar, karena ternyata memang ini hampir seukuran sama versi aslinya. Jadi memang kurang lebih mungkin MNC memang ngikut versi Jepangnya persis ya. Coba kita ambil, memang nggak ada obinya bedanya ya, nggak ada obinya. Jadi perbedaannya seperti ini, spine-nya cuman selisih dikit banget ya, gitu. Terus bagian depannya, jadi bagian depannya seperti ini. Jadi sekilas gitu kita nggak bisa bedain mana yang ini ya, yang mana yang Jepang, mana yang Indonesia, karena kurang lebih hampir sama. Cuman ini agak lebih besar sedikit sama ini ya, logonya jam sama logonya MNC di atas. Ya, mirip banget ya. Terus bagian belakangnya apa yang membedakan? Jadi memang dibikin mirip banget sama versi Jepangnya gitu ya. Ada logo ini ya, ada logo Shonen Jump-nya ya, gitu. Terus dari bagian dalam ininya, flipnya juga kan bahkan sama, kecuali ini ada catatan penulisnya ya. Di sini di versi Jepangnya ada catatan penulisnya. Terus kita buka dalamnya. Kita buka jaketnya ya, kita buka jaketnya. Ini cover dalamnya sama persis, cuman agak lebih gelap cetakan yang versi Jepang ya. Ini bagian belakangnya. Terus ini spine-nya seperti ini ya. Tebalnya bahkan hampir sama tebalnya, karena memang sama-sama, mungkin kualitas kertasnya hampir sama ya. Jadi sama-sama book paper. Terus di bagian dalamnya, kita cek bagian dalamnya, sama-sama ada halaman warnanya ya. Dua halaman ini. Cuman memang kualitas kertasnya hampir sama yang ini bagian dalamnya. Cuman memang yang Indonesia agak lebih tipis sedikit ya.
Ya overall puas banget. Terus kalau kita bandingin yang versi ininya ya, dalamnya sebentar Randy cek dulu ya. Ini karena pertama kali buka ya, jadi Randy sambil ini. Dalamnya persis ya, sama persis ya. Dalam artian halaman 1-2-nya ke belakang kurang lebih sama persis. Jadi nggak ada bedanya sama yang ini. Bagian belakangnya Randy cek dulu. Ya, sama persis. Sama persis ya teman-teman. Jadi memang worth it banget kalau kalian suka sama Death Note. Memang wajib banget punya koleksi yang lumayan, ini kemasannya menurut Randy lumayan wah ya, karena ini salah satu menurut Randy kalau dibilang cover yang paling keren dan seksi, karena ini ya, ini apa, UV spotnya itu bener-bener nggak terpikirkan gitu. Maksudnya tiba-tiba kenapa bisa ada ide Death Note-nya yang glossy gitu. Ini cakep banget nih, makanya mungkin sengaja MNC bikin persis sama yang kayak Jepang, karena memang ininya juga cakep banget ya gitu. Buat teman-teman yang belum pernah baca Death Note mungkin bakal agak sedikit bingung, karena di dalam ini menyebutkan karakter-karakter lama yang ada di serial utamanya ya. Jadi Randy saranin sebaiknya kalau belum baca Death Note, baca dulu Death Note-nya. Tokoh-tokohnya yang di sini itu tokoh utamanya adalah orang-orang baru. Jadi mungkin tindakan sama storyline-nya itu jadi agak berbeda karena tokoh utamanya yang berbeda dari karakter yang kita dulu favoritin kayak L, kayak Light. Ekspektasinya mungkin nggak sedetail ceritanya yang serial utamanya. Mungkin karena short story jadi ceritanya harus pendek, jadi nggak bisa sedetail itu. Tapi ini worth it buat dibaca, worth it buat dikoleksi karena kemasannya yang istimewa, packagingnya yang istimewa ya. Jadi ini salah satu favoritnya Randy. Death Note adalah salah satu manga serial favoritnya Randy. Buat temen dua yang suka sama dark mystery gitu, ini mungkin salah satu judul yang cocok. Tapi tetap Randy saranin baca dulu serial utamanya biar lebih asik baca cerita tambahannya yang ini. Oke? Itu dari segi ceritanya. Kalau dari segi artnya jangan ragu, karena ya Takeshi Obata, nih lihat dari covernya, gambarnya, bagian halaman warnanya tuh ya, ini bener-bener detail, cakep banget. Jadi kalau kalian memang belum pernah baca atau lihat artnya Takeshi Obata, untuk sneak peek atau icip-icip bisa beli ini dulu gitu. Jadi worth it dari segi art, terus kemasan packaging bukunya, worth it juga dari ceritanya. Terus yang berikutnya dia ada kayak ini ya, yang kita nggak bakal dapat di serial utamanya, kayak komik 4 kolomnya. Sebentar ini cari dulu ya biar. Terus jadi hiburan banget nih kita baca diterjemahin yang komik 4 kolomnya, ini komik 4 panelnya itu. Lumayan kita bisa baca versi Indonesianya, itu salah satu kebahagiaan ya. Jadi ada cerita pendek tentang L juga, jadi lumayan mengobati rasa kangen kita sama Death Note. Semoga kedepannya MNC kalau ini bukunya laris manis bisa cetak ulang Death Note serial utamanya. Oke? Nah, buruan buat teman-teman segera cek marketplace atau ke Gramedia buat koleksi ini, karena bakal ada di toko buku kesayangan kalian mulai minggu depan ya. Mungkin segitu dulu. Kalau kalian suka sama video-video seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya, subscribe ke channel ini, nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Makasih banyak udah nonton sampai terakhir. See you on my next video. Bye-bye.